semua antuk galah sanik pacer yang pada waktu tiang sedurung tiang matra nugerayang tiang aturang pangas tungkaruman. Om Swastiastu. Di rumahku sane kaki singgian tiang Ibu Kasibal TU, Bapak Kasiura, penyuluh agama, P3K, teman-teman dari PKL, sane manu bagi. Renggala sane becek kuniki yang pacang memberikan siraman rohani sedikit. Yang ambil judul korelasi agama, adat, budaya, dan tradisi. Ini menurut klien adat gue, menurut prajuru-prajuru dikatakan hampir antara agama itu tidak kelihatan dengan budayanya. Yang lebih menonjol itu adalah budayanya. Sebenarnya ada perbedaannya. Kalau agama itu adalah merupakan wahyu Tuhan yang bersifat sanatana dharma dan yang bersifat nutana dharma. Sanatana dharma artinya agama itu adalah agama yang kekal abadi. Anandi anante, tiada awal dan tiada akhir. Alfa dan Omega, tiada awal dan tiada akhir. Kemudian nutana dharma, agama itu selalu remaja yang selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak akan pernah ketinggalan gitu. Sehingga disebutlah itu agama gitu. Kemudian kalau budaya itu berasal dari kata budidaya. Budidaya itu artinya hasil cipta karya manusia, seperti Pak Edi itu sebagai pengarang tari tarian itu termasuk budaya gitu, itu sudah cipta karyanya gitu. Kemudian adat itu adalah kebiasaan yang sudah tumbuh dan berkembang di desa itu sendiri gitu. Kemudian dreste. Dreste itu artinya dres itu artinya pandangan kebenaran terhadap apa yang ada di desa itu. Nah, menurut Manawa Dharma Sastra bab 7 sloka 10, di sana disebutkan ada namanya Diksa, Sakti, Desa, Kale, Tadwe. Isa itu artinya paradigma terhadap kebenaran itu. Kemudian Sakti itu adalah kekuatan. Misalnya kita melaksanakan upacara, beberapa kekuatan kita, berapa modal kita, berapa ekonomi kita untuk melaksanakan upacara itu. Kemudian desa itu adalah tempat. Kale, waktu. Tadwe, yang harus dipedomani. Lain dengan antara tadwe dengan filsafat. Kalau tadwe itu setelah diketemukan dilaksanakan, kalau filsafat itu setelah diketemukan dia ingin menemukan lagi begitu. Itu perbedaan antara tadwe dengan filsafat. Nah, dari ikse kale dan selanjutnya itu menjadilah desa kale patre. Desa artinya desa, artinya tempat, kale waktu, patre apa itu? Keadaan. Dari itulah timbul desa kale patre. Kemudian dari agama itu disebut untuk selanjutnya sehingga disebut dengan mempelajari agama itu harus ada Trisamaya. Apa nama itu? Dulu, sekarang, yang akan datang. Itu waktu mana anak gate. Tadi ke Trisamaya. Nah, di sana agama itu adalah merupakan wahyu Tuhan, sudah sangat jelas perbedaannya. Sehingga di Bali ini lebih kelihatan ritualnya daripada agamanya. Nanti di dalam Sarasa Muscaya 177 di sana disebutkan pertemuan antara budaya dengan agama. Kalau budaya itu adalah sarana upacara itu, sikap sembahyang, sikap bagaimana, misalnya sikap anjali, itu sikap, itu budaya itu kan. Kalau agama
penghormatan atau sembahyang pada yang di. Kan ada sarana, nah, itu budayanya, kemudian agamanya adalah sembahyang itu. Sikapnya ini dan sarananya adalah budaya, kemudian sembahyang itu adalah agama. Sehingga kan tidak kabur jadinya antara agama dan budaya. Nah kemudian dari Dreste ini menjadi Catur Dreste. Desa Dreste, Purwa Dreste dulu Purwa, kebiasaan yang pandangan atau kebiasaan yang berjalan dari zaman dulu sampai sekarang, yang disebut sekarang mula gitu, kemudian Loke Dreste, ini lebih luas pandangan terhadap wilayah yang lebih luas. Kalau Kula itu lebih mengkhusus, misalnya Dane Gusti dan Bagus itu Kula Dreste itu pada klan itu kemudian ada lagi Sastra Dreste, nah, itu yang terakhir itu Desa Loke. Nah sastra Dreste. Nah sastra Dreste inilah yang menjadi ujung tombak, yang menjadi pedoman, Dreste yang ada itu, yang menjadi dasar hukumnya itu adalah sastra Dreste, yang disebut dengan Catur Dreste itu sendiri. Nah dari Catur Dreste ini, untuk mendapatkan pandangan yang benar itu ada namanya Swatah. Nah, itu pandangan sendiri, benar menurut sendiri. Proktah itu pandangan umum, itu kebenaran menurut orang banyak, begitu. Sastrata. Sastrata inilah menjadi sumbernya, begitu, yang menjadi apa namanya komandonya, yang menjadi komando daripada itu. Nah kemudian di dalam kitab logika nih, di dalam kitab logika ada 3 pengetahuan itu kita dapatkan dari guru, dari Pak Kasih, dari teman-teman, dari guru, dari para sulinggih. Kemudian yang kedua dari ilmu pengetahuan, dari kitab suci, sastra. Kemudian yang ketiga dari diri sendiri, dari belajar yang banyak, seperti Pak Satrio bilang, kita yang kurang belajar, gitu, kita harus belajar karena sumbernya itu ada pada diri sendiri, gitu, ada pada guru, ada pada kitab suci, sastra agama, ada pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita kelola diri sendiri ini agar betul-betul bermanfaat. Nah kemudian kita menjadi berhutang kepada Tuhan, terjadilah hutang trirena, gitu. Dengan berhutang kepada Tuhan, kita wajib melaksanakan niatnya. Itu tercantum dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10. Karena kita berhutang kepada Tuhan, makanya kita ada hubungannya trirena jadinya, gitu. Karena Tuhan menciptakan manusia, manusia tumbuh-tumbuhan yang diciptakan terlebih dahulu, tumbuh-tumbuhan, manusia baru binatang. Sehingga pada waktu Tumpuk warige, kaki-kaki dadong cuma tumbuhan itulah lebih tua, itu sehingga disebut dengan kaki atau dadong begitu dari sana. Kemudian dari hasil Mahasabe tahun 1971 di Yogyakarta, di sana disebutkan jika budaya atau kebiasaan yang bersumber pada agama itu perlu dikembangkan atau dipupuk kembali, sehingga agama itu akan menjadi lebih berkembang dan lebih lestari dan lebih ajak. Kemudian jika budaya itu menunjang agama tetapi tidak bertentangan dengan agama, misalnya kalau nyepi itu kan film kesange, tapi ada desa tertentu yang melaksanakan itu nyepi desa di desa adat, misalnya Silangjana, Banyuning, dan desa-desa lain, itu kan tidak bertentangan dengan agama, boleh. Tetapi yang bertentangan dengan ajaran agama, sedikit demi sedikit mulai dihilangkan. Nah, itulah hubungan antara agama, korelasi agama, budaya, adat, dan tradisi. Nah, oleh karena itu, yang menjadi komando di sini adalah agama, sehingga
agama itulah dibudayakan, agama itulah ditradisikan, agama itulah yang dipedomani gitu. Jangan budaya diagamakan, berarti terbalik. Agama itu dibudayakan gitu, sehingga di masyarakat trik rangka dasar itu akan kelihatan seimbang, tidak menonjol upacara-upacaranya saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita semua ada manfaatnya, yang walaupun judulnya hanya sederhana, tetapi itu fenomena yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.